Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa tari desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi rumah masyarakat Jepang, di mana saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu pertama bagian rumah masyarakat Jepang, dan yang kedua yaitu barang-barang yang ada di ruangan di dalam rumah masyarakat Jepang. Di Jepang, halaman rumah atau kebun itu disebut dengan niwa. Nah, orang Jepang biasanya merancang halaman mereka dengan memperhatikan estetika dan juga memperhatikan keseimbangan. Mereka biasanya menggabungkan elemen alam seperti air, batu, dan juga kemudian di rumah Jepang juga terdapat garasi. Nah, namun garasi di Jepang itu lebih kecil dibandingkan dengan standar banyak negara lainnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ruang dan juga tingginya harga tanah di Jepang. Nah, garasi di rumah Jepang ini biasanya dirancang khusus untuk mobil kecil dan atau mobil kompak. Ruangan berikutnya adalah genkan. Nah, genkan ini merupakan area atau ruangan di mana para penghuni atau tamu dari rumah tersebut akan melepaskan sepatu mereka sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Nah, lantai dari genkan ini juga lebih rendah dibandingkan dengan lantai utama dari rumah tersebut. Nah, di genkan ini juga terdapat rak sepatu, dan uniknya orang Jepang itu mereka akan melepaskan sepatu, kemudian meletakkan posisi sepatu itu mengarah ke pintu atau mengarah ke arah luar, karena mereka beranggapan ketika mereka memasang sepatu itu mudah atau mereka tinggal berjalan lurus. Di rumah tradisional Jepang juga terdapat ruang tamu yang disebut dengan ima atau living room. Nah, di mana di ruangan ini penghuni akan menyambut tamu mereka, dan terdapat sofa serta TV di ruangan tersebut. Ruangan selanjutnya adalah washitsu. Washitsu merupakan ruangan khas atau memiliki ciri khas tersendiri di Jepang. Nah, washitsu berasal dari kata wa yang artinya Jepang dan shitsu yang artinya ruangan. Nah, lantai di ruangan washitsu ini biasanya dilapisi oleh tatami, yaitu karpet yang terbuat dari jerami yang dilapisi oleh daun padi. Nah, tatami ini memberikan kenyamanan dan juga kehangatan pada ruangan tersebut. Kemudian di rumah Jepang juga terdapat tangga atau kaidan. Kemudian selanjutnya ada dapur atau daidokoro, kemudian ada kamar tidur atau shinshitsu, dan kamar tidur anak atau kodomobeya. Ruangan berikutnya adalah kamar mandi atau yokoshitsu. Nah, di yokoshitsu ini juga terdapat bathtub atau ofuro yang merupakan tempat berendam orang Jepang pada malam hari. Nah, fun fact-nya, seperti yang kita ketahui bahwa orang Jepang itu mereka tidak mandi pada pagi hari ataupun siang hari. Nah, mereka mandi atau dengan berendam air hangat pada malam hari setelah mereka melakukan atau pulang dari aktivitas sehari-hari. Berikutnya ada senmenjo atau kamar kecil. Nah, berbeda dengan Indonesia, jika kita menganggap kalau kamar kecil itu adalah toilet, nah orang Jepang menganggap kamar kecil itu adalah wastafel yang seperangkat dengan cermin. Tentunya di rumah Jepang juga terdapat toilet atau disebut dengan toire. Di rumah Jepang itu juga memiliki ruangan yang unik, yaitu ada ruangan yang sedikit menjorok ke dalam, disebut dengan tokonoma, di mana biasanya tempat orang Jepang ini beribadah atau berdoa. Kemudian juga terdapat balkon atau disebut dengan bakuroni, di mana tempat orang Jepang untuk duduk, bersantai, atau menjemur pakaian. Pertama yaitu lemari barang atau oshire yang merupakan tempat untuk menyimpan alas tidur atau futon dan juga selimut. Kemudian ada lemari baju atau tansu, dan ada pintu geser tanpa panel yang biasanya berada dalam rumah atau fusuma. Kemudian ada pintu geser dengan panel kertas atau dengan bingkai kotak-kotak disebut shoji. Kemudian ada tikar yang terbuat dari jerami yang disebut tatami, dan meja pemanas atau kotatsu. Kemudian terdapat bantal duduk tradisional Jepang yang disebut dengan sabuton, lemari alat dapur atau shokigidana, dan alas tidur yang disebut dengan futon.